Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni Degeser tengah berdiskusi dengan narasumber dan sudah bergabung bersama kita. Ini beliau adalah salah seorang pengamat terorisme, Profesor Dr. Haji Sofyan Sauri, MPD. Prof, apa kabar Prof? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya, ini kalau kita lagi diskusi termasuk dengan Pak Kris di Zoom sana ini tentang kondisi terkini di Suriah. Tapi kalau Anda saya minta perspektif tentang Suriah sekarang pasca HTS berkuasa, apa yang ada di benak Anda kalau dari perspektif sebagai seorang pengamat terorisme dan juga aktivis deradikalisasi? Ya, pertama ini merupakan transformasi yang sangat besar dari HTS. HTS kita lihat kalau melihat tokoh-tokohnya seperti misalnya Abu Muhammad Al-Jolani, Ya, Al-Jolani. pertama bergabung dia dengan Jamaah Tauhid wal Jihad yang dipimpin oleh Abu Musab Al-Zarqawi, kemudian dia tertangkap di Camp Buka, jadi penjara yang dikelola oleh Amerika pada saat itu, dan memang banyak aktivis dulu masih Jamaah Tauhid wal Jihad sebelum dia bergabung dengan Al-Qaeda. Ya. Akhirnya Jamaah Tauhid wal Jihad yang dipimpin oleh Zarqawi ini akhirnya bergabung dengan Al-Qaeda, Osama bin Laden, sekitar tahun 2004. Lalu muncul namanya Jamaah Tanzim Qaidatul Jihad fi Biladi Rafidain. Jadi Al-Qaeda di dua negeri Tigris dan Efrat di sana. Lalu berubah lagi namanya Daulah Islam Irak. Ya. Nah, jadi namanya ISI. Jadi memang pada waktu ketika Revolusi Arab Spring 2011, Sejolani ini sempat dikirim oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Waktu itu sudah beberapa pergantian dari terbunuhnya Abu Musab Zarqawi, lalu Abu Umar Al-Baghdadi, lalu Abu Bakar Al-Baghdadi. Diutuslah Sejolani untuk, karena di Suriah juga sedang bergejolak, di Yaman, kemudian di Mesir dan Tunisia, bermula dari Tunisia. Kemudian mereka mulai memapping keadaan di Suriah dan sebagainya. Pertama, daerah yang pertama yang mereka masuk itu adalah Damaskus. Nah, kemudian setelah itu keberadaan Jabhatun Nusrah, ya, jadi muncul Jabhatun Nusrah di 2011-2012. Mereka menyatakan salah satu cabang daripada Al-Qaeda di Waziristan, di Afghanistan, di Pakistan pada waktu itu. Lalu kemudian mereka dipaksa bergabung oleh Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi yang pernah mengirim Sejolani menjadi yang namanya ISIS tadi. Jadi Islamic State Irak and Syria gitu. Nah, kemudian ini ditolak penggabungan ini. Lalu tetap namanya Jabhat Nusrah, dia berloyalitas memberikan afiliasinya kepada Al-Qaeda. Dan kemudian karena memang dianggap sempit, dulu ada penggabungan antara Ahrar Syam, Jais Fatih Syam dan sebagainya, asal dia harus keluar dari Al-Qaeda. Karena nanti negara-negara donatur ini, para musinin, para penyumbang-penyumbang itu agak berat nanti. Karena pasal waktu itu undang-undang terkait, kalau di kita namanya PPATK, penyumbang dana itu nanti bisa diblokir dan sebagainya. Agak kesulitan gitu. Akhirnya Jabhatun Nusrah harus bubar menjadi Jabhat Fatih Syam namanya. Dan kemudian Jabhat Fatih Syam juga berubah lagi, penggabungan antara Ahrar Syam dan sebagainya, lalu sampai muncullah yang namanya HTS tadi, Hayat Tahrir Syam, gitu. Dan kemudian dia melepaskan semua karena terlalu sempit kalau dia memakai idiom-idiom yang padahal kita tahu yang berjuang di Suriah bukan cuma banyak fasoil-fasoil yang kemudian nasionalisme berangkat dari memang banyak harokah-harokah Islam yang lainnya gitu, tapi juga perjuangan-perjuangan nasionalisme ini juga harus diperhatikan. Artinya kalau kita bicara HTS sekarang ini wajahnya apa dia ini? Kemudian dulu kalau tidak salah 2013 ada judul tulisan yang sangat menarik yang dikeluarkan oleh LKS, Lembaga Kajian Syam, Lembaga Kajian Syamina. Namanya dia membuat sebuah tulisan judulnya Al-Qaeda 3.0. 3.0. Saya nggak tahu sekarang nih mungkin sudah Al-Qaeda 5.0. Jadi udah OS-nya nih, operational system-nya ini sudah canggih dia. Dia nggak lagi, jadi kalau saya baca sekilas di situ, mereka nggak lagi terjebak kepada misalnya Daulah Islamiyah. Mereka nggak lagi terjebak namanya tatbiku syar'i yang ketat dan kemudian dan ini kalau kita lihat, saya sih nggak aneh ya, karena saya memperhatikan bagaimana surat-surat Syekh Osama yang disebut dengan Letter from Abu Tabat. Jadi ada dari sekian ribu surat.
itu 19 oleh CTC, lembaga think tank Amerika untuk memerangi terorisme, itu ada 19 surat yang dipublikasikan dan 3 oleh kawan-kawan di Cipinang. Waktu itu kita mantan Esnaf Peter itu menerjemahkan kitab itu, ada 3. Nah isinya evaluasi baik bidang media, nggak boleh tuh ada, dulu jadi Syekh Usamah itu sangat keras, misalnya nggak boleh gorok-gorok, bagaimana hal itu bisa membuat taswiyah gambaran dan pencitraan kita Islam itu menjadi Islam yang memerah, berdarah dan sebagainya. Itu dikritik semua. Pada waktu itu surat itu ditemukan 2011 oleh tim Navy SEAL 7. Intinya HTS itu bertransformasi. Berubah, Pak. Karena HTS juga ingin menunjukkan kepada dunia internasional dia bukan organisasi teroris seperti Betul. Karena stigma ini berat, Pak. Nah, pertanyaannya ke Pak Mustafa, ini kan Timur Tengah ini kan punya andil atas kondisi Suriah sekarang ini. Suriah itu kan isinya segala macam negara berkepentingan, ya kan, kemudian organisasi internasional juga berkepentingan. Akan seperti apa wajah Suriah nanti? Apakah dia bisa jauh lebih baik dalam artian kita bicara Suriah bukan lagi sebagai basis terorisme, atau dia akan lebih terpuruk gitu loh? Ini yang harus ditunggu, Pak. Ini kan baru 9 hari kan. Masih bulan madu ya. Ini wait and see. Kita tunggu. Berapa lama kita harus terlalu menunggu? dini kita menilai gimana Suriah sekarang ini. Jadi kita tunggu dulu bagaimana pemerintahan HTS yang dipimpin oleh Muhammad Al-Golani itu membentuk pemerintahan. Apakah pemerintahan itu eksklusif atau tidak? Bagaimana sikap dia ini terhadap kaum minoritas? Bagaimana sikap dia terhadap bekas pengikut Partai Baath yang berkuasa pada zaman rezim Bashar Assad. Karena kalau melihat pengalaman di Irak, kan dibabat semua Partai Baath di Irak. Termasuk militernya juga dipecatin semua. Akhirnya muncullah ISIS tadi itu di Irak itu kan. Banyak bekas anggota partai tentara Saddam itu terlibat bergabung dengan ISIS tadi itu. Nah, ini gimana sikap Al-Golani terhadap bekas tentara rezim Presiden sekarang belum terlihat kan? Belum Pak, masih terlalu dini. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang mendapatkan legitimasi, bahkan mantan Perdana Menteri di era saat itu kan juga artinya bisa berkomunikasi dengan dia kan saat ini kan? Artinya perlu satu kesatuan bahwa Suriah itu harusnya bisa jauh lebih baik di bawah Golani begitu? Betul. Cuma waktunya masih terlalu dini untuk kita evaluasi. Masih terlalu dini, tapi kalau lihat statement awal, ini positif. Dari apa yang seperti misalnya, saya tidak mau melancarkan perang baru. Saya sudah lelah. Itu respon terhadap media sosial dan bahkan pengamat di Timur Tengah mengkritik aksi Israel yang masuk di zona penyangga di dataran tinggi Golan. Sekarang gimana respon Muhammad Al-Golani khususnya dan HTS terhadap gerakan Israel dia? Ini di luar dugaan. Mudah-mudahan respon itu permanen ya. Ketika ditanya dia, saya tidak akan melakukan perang baru. Saya sudah lelah perang. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan yang dilakukan Muhammad Al-Golani melucuti senjata berat dan ringan di kamp-kamp Palestina, khususnya kamp Yarmouk yang merupakan kamp terbesar Palestina di Suriah. Di senjata berat dan ringan di menengah itu dilarang di situ. Yang diizini adalah hanya senjata ringan. Senjata untuk perlindungan diri. Itu pejuang-pejuang Palestina kan, Pak? Betul. Jadi kan terjadi semacam wajah baru di Suriah sekarang. Khususnya dalam bersikap atau berkaitan dengan isu Palestina. Tapi semuanya kita tunggu. Kita tunggu. Ini masih terlalu dini. Terlalu dini ya. Belum lagi soalnya kalau bicara Timur Tengah, banyak negara yang kemudian berkepentingan mengobrak-abrik ya kan. Suriah gitu kan sebagai ladang bagi beberapa kepentingan termasuk Israel ya, Pak Mustafa. Nah, saya kembali ke Pak Kris. Pak Kris, ini kalau kita simak dari media sosial yang memang perkembangannya sangat pesat bisa langsung ke tangan orang per orang. Densus 88 kemudian menyoroti di medsos itu ada informasi terkait dengan glorifikasi atas kemenangan HTS di HTS ini bukan hubungan tanpa status ya Pak ya. HTS di Suriah. Glorifikasi ini kalau kita bisa maknai lebih dalam artinya ada sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena diksinya adalah narasi kemenangan itu adalah kejayaan jihad. Nah ini soal diksi, soal propaganda, soal bagaimana kemudian BNPT atau Densus itu bisa berkolaborasi untuk melakukan pemetaan agar kemudian tidak menjadi liar. Pak Kris, apa komentar Anda? Baik, terima kasih Mas Doni. Jadi mungkin kita bisa melihat
dalam katakanlah seperti 2 tahun ini, alhamdulillah tidak terjadi serangan teroris yang terbuka atau open attack. Dan tetapi bila kita melihat di media sosial secara online, maka serangan ataupun propaganda, ajakan, rekrutmen, dan bahkan pendanaan terorisme itu terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Nah, terkait dengan hal ini, tadi yang disampaikan ada glorifikasi dan sebagainya, tentu ini pasti akan terjadi dan memang terjadi. Namun tadi bahwa kalau berbicara, mohon maaf, diksi ini jihad, kemenangan jihad dan sebagainya, nanti mungkin Pak Sufyan Sauri yang lebih paham untuk bisa menjelaskan. Tapi maksud saya adalah bahwa kami semua bersama seluruh stakeholder keamanan ini selalu memonitor dengan bekerja sama dengan komunitas intelijen kita, bagaimana apa yang terjadi di media sosial ini. Program ataupun kegiatan-kegiatan kontra radikalisasi melalui media sosial juga kita juga terus lakukan. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya dengan disampaikan atau dinyatakannya oleh pimpinan-pimpinan salah satu kelompok teror kita Jamaah Islamiyah pada pertengahan tahun ini yang menyatakan membubarkan organisasi mereka, ini kita sangat menyambut baik. Dan ini juga kemudian menjadi satu langkah yang katakanlah bisa mencegah hal-hal yang lebih buruk itu terjadi. Sebagai contoh yang saat ini. Jadi glorifikasi secara di media sosial tetap terjadi, ada memang. Namun secara dampak yang langsung ini tidak. Atau kami bisa katakan belum terjadi. Nah, inilah yang terus coba kita mitigasi, jangan sampai ini kemudian menjadi membesar. Dan alhamdulillah tadi yang saya sampaikan juga bahwa apa yang sekarang terjadi di Suriah, utamanya di Damaskus yang kita bisa lihat bahwa semuanya menjadi katakanlah berangsur membaik. Nah, ini juga memberikan satu sinyal yang baik juga bagi teman-teman kita yang di sini bahwa semua di sana berjalan dengan baik. Nah, kita mendoakan saja bahwa ini akan terus berlangsung lebih baik lagi. Ya. Demikian, Mas. Ya, Pak Kris, tentu mungkin kalau bicara tentang glorifikasi atau diksi yang beredar di media sosial, itu kan kita tidak bisa kemudian langsung mengendalikan sampai ke tangan masyarakat ya. Karena dia masuknya bisa entah dari mana dan sangat masif. Cuma begini, apakah kemudian rasa kangen para mantan ya alumni teroris Suriah yang kemudian tinggal di negeri Nusantara ini itu seperti mendapatkan energi gitu. Ya, ini soal efek psikologisnya aja sih Pak Kris. Tentu kan ini terkait dengan upaya deradikalisasi yang harus digempur dari segala penjuru mata angin tentunya. Pak Kris, Anda bisa memberikan sedikit setidaknya bukan jaminan ya, tapi rasa aman bagi publik ya, karena kan masyarakat ini tidak bisa mengendalikan 100% apa yang beredar di media sosial. Tetapi dengan statement dari Anda setidaknya mewakili institusi BNPT, masyarakat percaya bahwa pemerintah pasti akan berada di garda depan prevensinya. Silakan Pak Kris. Betul Pak. Jadi bahwa tadi disampaikan terkait dengan pola mitigasi, pencegahan yang kita lakukan. Maka kita telah melaksanakan juga dengan bekerja sama dengan seluruh komunitas intelijen kita. Kita memonitor dan juga kemudian selalu melihat apa yang terjadi, terutama di media sosial, dan kemudian apa yang terjadi perkembangan di masyarakat kita. Kemudian juga kita laksanakan kontra radikalisasi, Pak. Ya. Kita juga melakukan, menghujani. Jadi kalau tadi sampaikan betul, Pak, bahkan tidak hanya sebegitu mudahnya, bahkan sampai di atas tempat tidur pun bahwa radikalisasi ini terjadi gitu. Karena orang dengan mudahnya menggenggam handphone, gadgetnya, wah itu semua bisa masuk di situ. Nah, karena itu ini yang selalu kami dengungkan. Dan kemudian tadi program deradikalisasi. Kami melaksanakan program deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Demikian pula dilakukan reradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan.
ini terhadap orang-orang yang juga sudah terpapar maupun masyarakat yang juga keluarga dan sebagainya. Nah, ini tentu juga alhamdulillah kami dibantu juga oleh teman-teman Pak Sofyan Sauri dan yang lainnya. Ini terus untuk menyampaikan itu. Memberikan kepada masyarakat dan juga teman-teman yang masih mempunyai pikiran-pikiran yang cukup katakanlah radikal ini untuk bisa kemudian menurunkan tensi dan juga pemikiran radikalnya itu. Demikian Mas Doni. Baik Pak Kris, memang kalau upaya deradikalisasi itu harus bekerja sama dengan orang-orang yang paham bahasa dan frekuensinya ya, Pak Mustafa, ya Prof. Sofyan, ya kan. Oke, Bapak-Bapak kita rehat dulu sejenak diskusi kita karena saat ini sudah masuk waktu maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib yang berlaku untuk Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami.